Gap. Kenapa sih mondar-mandir mulu? Buset. Ke distract nih, aku lagi baca. Ini loh kak, aku lagi kepikiran. Pikiran apaan sih? Ini, kenapa harus lelaki dan lelaki yang menjadi sasaran pelaku pelecehan? Kenapa harus cowok yang jadi pelaku? Atau kenapa cowok yang jadi korban? Apa gimana nih? Kenapa cowok yang jadi pelaku? Ya. Gampang sih Gap sebenarnya. Udah banyak banget akademisi-akademisi atau penulis-penulis yang ngejelasin itu tuh di buku-buku. Makanya lu baca buku. Ada banyak buku yang bisa kamu baca. Kenapa? Mungkin nanti bisa menemukan jawabannya di dalam pertanyaan kamu tadi yang menyatakan atau mempertanyakan kenapa sih kok harus cowok yang jadi pelaku kekerasan seksual. Nah, kamu coba tuh baca-baca buku. Di beberapa buku tuh ada kayak yang penyebab kenapa selalu laki-laki atau cowok lah kita bilang, kenapa harus selalu cowok yang menjadi pelaku, dari sisi psikologi, dari sisi fisik, dari sisi maskulinitas power. Itu sangat amat berkaitan semua dengan alasan atau yang melatar belakangi si cowok menjadi pelaku kekerasan seksual tadi gitu. Terus gini kak, banyak orang mikir kalau laki-laki itu kuat secara fisik, jadi nggak mungkin dilecehkan. Secara psikologis, kenapa sebenarnya relasi kuasa lebih dominan daripada kekuatan fisik dalam kasus seperti ini? Oh, kalau itu mungkin aku setuju, tapi setuju nggak setuju karena gini, Gap. Sebenarnya bukan hanya cowok yang menjadi pelaku, tapi cowok juga bisa jadi korban, dan itu harus digarisbawahi. Kenapa adanya relasi kuasa, adanya maskulinitas power? Karena gini, pada dasarnya sebelum kita lahir pun, kalau kita percaya pada keturunan kita atau nenek moyang kita zaman dulu kala, itu sudah pasti bahwasanya laki-laki itu memiliki privilege, di mana dia ditakdirkan menjadi pemimpin, di mana dia harus memimpin, di mana dia juga harus menjadi tulang punggung untuk menanggung semua orang apa segala macam. Dari situ aja kita perempuan sudah kalah karena kita tidak memiliki privilege kuat atau tidak memiliki privilege power atau kuasa gitu. Makanya kenapa banyak feminis yang memperjuangkan kesetaraan gender gitu loh. Nah, kemudian kalau misalnya secara fisik ya mostly pasti tenaganya lebih besar laki-laki daripada perempuan. Jadi ketika ada tindak kekerasan seksual sendiri itu ya kita perempuan bisanya ngapain sih kalau misal kita tidak dibekali dengan ilmu bela diri misal. Paling cuma bisanya memberontak atau kayak yang mau berusaha lari. Ketika kita mengalami momen di saat kita dilecehkan, semua darah atau semua pergerakan otot itu tiba-tiba stop, nge-freeze, karena itu kayak shock, kaget. Sama kalau kita lagi kagetin lah kayak gitu. Jadi itu aja juga kita perempuan tuh kayak yang gimana ya, kayak yang udah nge-freeze terus gak bisa berbuat apa-apa kecuali trauma kayak gitu. Nah, tapi laki-laki juga bisa menjadi korban, disclaimer juga. Aku punya banyak temen laki-laki yang juga pernah menjadi korban oleh satu, mungkin gurunya, kemudian tenaga pendidik atau tenaga pemuka agama gitu kan. Jadi itu juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya laki-laki juga berpeluang mendapatkan kekerasan seksual juga dari orang yang memiliki power lebih dibanding dia. Nah, rata-rata temenku yang mengalami pelecehan tersebut atau kekerasan seksual tersebut itu mereka masih usia anak-anak, yang dimana dia mengalaminya berasal dari tenaga pendidik di lingkungan pendidikan dia. Tuh. Terus kak, kenapa pelaku justru merasa lebih aman menjadikan laki-laki sebagai target dibandingkan perempuan? Sebenarnya gini, ada yang namanya double standard. Di negara kita nggak bisa munafik, kita nggak bisa naif, dan kita tidak bisa pungkiri bahwasanya ada double standard. Ketika laki-laki melakukan kekerasan seksual atau sexual harassment terhadap perempuan,
udah pasti dia bakal dihabisin, dipukul, udah pokoknya abis lah dia ya kan. Pelaku ini pasti abis. Tapi coba kita balik. Somehow ketika perempuan mencoba melecehkan laki-laki, itu pasti pikirannya kayak, masa iya sih laki-laki nggak doyan? Nah, itu juga sebenarnya keliru. Bahwasanya kita harus pahami persepsi ini, karena semua gender itu bisa berpeluang menjadi korban juga dan bisa berpeluang menjadi pelaku juga. Tapi kenapa sih laki-laki ketika korbannya juga laki-laki itu lebih merasa aman? Karena apa ya, bisa dilawan balik. Karena itu tadi laki-laki memiliki power yang dimana equal. Jadi kayak lu laki-laki, gue korbannya laki-laki ya ditonjok lah. Jadi mereka berantem sendiri gitu. Terus ada juga Kak, kayak anggapan kalau laki-laki itu makhluk yang selalu mau. Gimana tuh? Emang iya? Sebenarnya gini, nih aku jelasin ya. Mungkin ini juga nggak jauh dari background aku, dan aku seorang content creator dewasa awalnya, ya kan? Dimana aku selalu dicap sebagai lu perempuan murahan, perempuan kayak gampangan, perempuan gampangan. Fun fact-nya, dimana ketika kita semua perempuan, kita itu pilih-pilih sama laki-laki. Sedangkan laki-laki mau dikasih macam kayak manapun tetap dimakan. Iya kan? Sih. Nah, kenapa bisa ngomong kayak gitu ya? Karena mungkin itu tadi adanya stigma dari awal, adanya persepsi dari awal ketika si laki-laki ini bertumbuh dan berkembang di dunia atau di lingkungannya yang mendukung kekerasan seksual dengan beranggapan bahwasanya masa iya sih laki-laki dikasih ikan nggak mau, kayak gitulah anggapannya kayak gitu. Jadi ya susah karena masyarakat kita juga mendukung akan adanya stigma tersebut. Padahal kita nggak bisa pungkirin bahwasanya laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual atau pelecehan seksual, sexual harassment lah gitu. Terus juga aku sempat baca kayak buku The Macho Paradox. Oh iya. Nah itu ada pembahasan soal budaya maskulinitas yang menjebak laki-laki. Menurut kakak, seberapa besar sih peran stigma laki-laki nggak boleh lemah gitu? Nah itu aku juga bungkam. Gitu. Bener. Aku juga sempat nggak baca bukunya, cuma aku sempat lihat previewnya. Itu adalah maskulinitas sindrom, dimana kayak orang tuh terjebak dalam stigma atau dogma yang dipaksakan. Laki-laki tuh harus kuat, laki-laki tuh harus perkasa, laki-laki nggak boleh takut, laki-laki nggak boleh mentalnya break dance atau lemah, laki-laki nggak boleh ina itu menye-menye gitu loh. Jadi seolah-olah laki-laki ini diperlakukan seperti robot. Padahal laki-laki tetap laki-laki, dia tetap human being gitu loh. Ya itu tadi, karena kita dari keluarga udah dibesarkan dengan stigma lanang kok nangis, lanang kok ngeluh ya gitu. Jadi mau nggak mau laki-laki sebenarnya banyak depresinya. Susah memang, tapi ya kita nggak bisa pungkiri juga kalau nggak ada laki-laki juga sebenarnya kita sebagai perempuan juga nggak aman. Nggak aman, ada yang bilang mungkin nggak ada laki-laki kalau perempuan semua kita merasa aman, nggak juga. Ternyata juga banyak perempuan yang memang menjadi pelaku gitu. Dan kenapa mereka lebih memilih bungkam? Bukan bungkam, lebih ke kayak mereka takut dicap sebagai laki-laki lemah, dimana stigma dan dogma masyarakat atau dari keluarga mereka itu sudah menegaskan bahwasanya laki-laki itu tadi harus kuat, harus strong, harus perkasa. Ketika dia mau speak up, banci lu gitu aja, masa nggak berani sih dihadapin sendiri, kenapa sih harus ngomong mah? Satu itu. Kedua, apabila laki-laki mengalami kekerasan seksual kemudian dia speak up, dia merasa malu karena itu aib. Ya itu tadi akan diremehkan, akan kayak, lah kok nggak dilawan, ya gitu-gitu. Tapi nggak hanya laki-laki, sampai sekarang pun ketika ada korban kekerasan seksual speak up, bilangnya pasti kayak gitu. Kenapa nggak ngelawan? Kenapa nggak speak up dari dulu? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak? Banyak pertanyaan. Gitu. Terus Kak, seringkali nih kalau korbannya cowok, masyarakat malah jadi ini tuh kayak bahan bercandaan gitu loh. Terus menurut kakak nih, apa dampaknya bagi kesehatan mental korban ketika traumanya dianggap remeh sama lingkungan? Disclaimer, ini aku berdasarkan apa yang aku alami, aku lihat, dan aku dapat cerita dari orang-orang yang memiliki pengalaman yang sama seperti apa yang kamu tanyakan.
Dan aku juga bukan psikolog, aku bukan seksolog, aku bukan siapa-siapa. Aku cuma orang yang kebetulan pernah mengalami atau berada di fase-fase tersebut. Simple Gap. Dia akan jadi pelaku. Satu. Kedua, dia akan memiliki fantasi atau imajinasi seksual yang wild. Aku pernah punya cerita, jadi ada satu temanku yang dia laki-laki. Dia masa kecilnya pernah dilecehkan sama pembantunya. Dia diajarin gimana caranya masturbasi, dia diajarin gimana caranya blowjob atau apalah itu yang sexual thing. Yang menurut aku itu menjijikan karena itu dilakukan ke anak di bawah umur. Tapi anak di bawah umur ini cowok. Dimana dia dimanipulasi dengan ART-nya bahwasanya nanti kamu dewasanya biar bisa muasinin pasangan kamu lah apa-apa. Itu manipulasi karena dia masih anak-anak pada saat itu. Seiring berjalannya waktu dia tumbuh remaja dewasa, fantasi dia liar. Dia selalu berfantasi, aku pengen banget ngewe tapi kamu pura-pura jadi pembantuku ya. Jadi dia tidak bisa melupakan momen dimana ketika pertama kali kena sexual abuse atau sexual harassment. Tuh, atau enggak kadang dia walaupun dia udah kayak misalnya dia udah dewasa gitu ya, dia pasti akan dia nanti akan berforeplay menjadi anak-anak. Dia akan berpura-pura sebagai anak-anak terus karena dia mengingat peristiwa pertama kali kejadian itu yang membuat dia trauma sebenarnya. Tapi itu juga bisa membuat dia mengarouse fantasi seksual dia. Larinya ke sana gitu. Terus nih Kak, kayak gimana caranya sebagai masyarakat tuh buat nyiptain support system yang aman supaya korban berani lapor? Pertama, kita harus siapkan wadah untuk masyarakat bisa melapor, terutama masyarakat yang mengalami kekerasan seksual. Jangan hanya karena kasusnya viral doang baru bisa diusut. Walaupun nggak viral, orang harus tahu mau lapor kemana dulu. Apa ya lapor ke polisi itu cukup? Tapi kan disuruh visum. Sebenarnya kan kekerasan seksual bukan perkara fisik. Bukan harus ada sorry to say kekerasan seksual. Emang kamu diperkos? Diruda paksa. Kemudian si korban ngomong, tidak, saya tidak diruda paksa, tapi saya dilecehkan secara seksual. Ya apa buktinya? Pasti yang dilaporin pasti nanyanya gitu kan. Pihak berwajib pasti nanyanya gitu kayak, ya udah mana buktinya? Dia nggak punya bukti. Visum, belum tentu dia punya duit buat visum. Apalagi sekarang negara meng-cut off anggaran untuk korban visum kekerasan seksual anak-anak ya kan. Kemudian apakah korban punya bukti yang cukup untuk melawan si pelaku kekerasan seksual? Kan belum tentu juga. Nah, yang pertama harus kita sediakan adalah si pihak ini yang menanggung jawabin untuk para korban kekerasan seksual untuk melapor kemana? Oh, berarti wadahnya. Nah, polisi cukup nggak selama ini? Kalau dirasa masyarakat kurang cukup ya apa bentuknya? Satu itu dulu deh, baru korban kekerasan seksual masyarakat tahu mau lapor kemana. Dan juga make sure ketika udah ada wadah untuk melapor, ditindaklanjuti nggak laporannya? Diberesin nggak? Dipanggil nggak pelakunya? Dimintain keterangan baik-baik nggak? Atau gimana gitu ya kan? Tapi jangan salah Gap, banyak banget yang salah kaprah ketika pelakunya adalah kerabat keluarga terdekat. Itu anjing sih. Karena mostly ketika kita udah lapor dan korbannya itu keluarga, paling cuma disuruh damai cuy. Dimusyawarahkan. Ya udahlah diberesin secara keluarga. Kan anjing. Kayak gitu. Apa pesan buat teman-teman di luar sana yang mungkin pernah mengalami ini tapi ngerasa nggak punya ruang buat cerita? Oke. Satu pesanku buat teman-teman di luar sana yang pernah mengalami kekerasan seksual atau sexual harassment atau mungkin baru-baru ini mengalami, seek for help atau cari pertolongan. Ke siapa? Kemanapun. Kalau kalian takut, kalian cari satu orang yang memang kalian percaya untuk kalian cerita tanpa menghakimi, tanpa menjudgment kalian. Kedua, kalian bisa DM aku. Aku open DM untuk kalian yang mau cerita pengalaman atau kalian sedang kebingungan, kalian ngerasa sendiri karena kalian sedang dihadapkan dengan kebejatan perilaku kekerasan seksual atau yang sexual harassment yang kalian alami saat ini atau terakhir-terakhir ini, kalian bisa cerita ke aku dan kita bisa berbalas DM. Pun kalau kalian butuh pendampingan psikologi atau pendampingan hukum, akan aku usahakan. Karena jujur, aku nggak mau ada banyak korban kekerasan seksual di luar sana karena aku udah pernah mengalaminya dan aku tahu rasanya gimana nggak punya siapa-siapa dan nggak punya orang untuk cerita mau lapor kemana dan selalu dianggap
buruk sampai hampir bunuh diri. Jadi kayak please kalian harus cari pertolongan. Pun kalau kalian percaya sama aku, kalian mau cerita sama aku, it's okay, fine. Feel free to DM. Ketiga, kalian bisa menulis diary atau jurnal kalau memang kalian nggak mau tahu. Kalau kalian nggak mau orang lain tahu soal yang kalian hadapi, karena kan nggak semua orang open ya, maksudnya kayak nggak semua orang tuh berani bercerita, ya, nggak semua orang tuh kayak punya orang yang dipercaya juga gitu. Jadi kalian bisa nulis, kalian curahkan semuanya. Tapi pesanku satu, jangan pernah mengakhiri hidup karena kalian tuh masih bukan masih anjing. Jangan pernah mengakhiri hidup, jangan pernah memutuskan untuk melakukan hal-hal konyol yang merugikan diri kalian sendiri baik secara fisik maupun psikis. Sebab kalian itu berharga, amat sangat berharga. Please. Kalau memang kalian ngerasa kalian sudah dirusak oleh orang yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap kamu, kamu nggak sendiri. Kita saling bahu-membahu, bergandengan tangan untuk saling menguatkan biar di luar sana tuh nggak ada lagi yang mengalami apa yang kita alami gitu. Dan juga jangan berusaha menjadi pelaku karena aku udah pernah dan itu bakal merugikan banget, asli itu merugikan banget ya. Risikonya di penjara, kena kasus hukum, tindak pidana ya. Kalau kalian berbuat sekonyol itu ya siap-siap dengan konsekuensinya, gitu aja. Oke, makasih ya. Aku udah agak lumayan nih. Agak plong ya, karena dari tadi mondar-mandir. Yang penting baca buku, sering-sering baca buku, banyak baca buku. Banyak banget buku-buku kekerasan seksual yang harus kalian baca juga. Kamu mungkin sama teman-temanmu juga rekomendasiin bahwasanya kita harus tegas, kita harus punya power juga. Jangan sampai kita mau dimanipulasi, jangan sampai kita mau buat-buat mengikuti kemauan mereka. Kita juga harus tahu batas-batas dan respect terhadap tubuh sendiri dan tubuh orang lain. Gitu. Di buku-buku itu pasti akan membuka pikiran kita untuk berani aja dulu.